Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Dewan juri yang saya hormati, pemirsa online yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Panca Hustomo Priyambudi. Saya dari PMR Wira Unit SMA Negeri Gonangrejo. Di sini saya akan membahas salah satu penyebab dari fatalnya mental illness atau gangguan mental pada remaja, yaitu insecurity atau kita lebih mengenalnya dengan kata insecure. Jadi teman-teman, insecure merupakan kondisi tidak aman atau merasa kurang percaya diri pada diri sendiri atau hubungan Anda dengan orang lain. Mengapa insecure disebut kondisi tidak aman? Karena ketika kita merasa kurang percaya diri, maka akan timbul rasa takut untuk bergaul. Jangankan bergaul, untuk berbicara saja itu susah. Sebelum bertindak sudah muncul tuh pikiran negatif di kepala. Aduh, gimana nih kalau gue dicuekin? Gimana kalau gue dipandang sebelah mata? Mending gue diem aja lah. Hal yang seperti ini yang menyebabkan kita merasa tidak nyaman dan berakhir dengan rasa tidak aman. Nah teman-teman, dari pengertian tadi kita dapat menemukan dua hal yang menjadikan faktor mengapa kita insecure. Yang pertama yaitu dari diri kita sendiri, tentang kita yang tidak bisa menerima kekurangan kita, tentang kita yang kurang merasa bersyukur, tentang kita yang selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dan tentang kita yang selalu berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang. Lalu yang kedua yaitu dari orang lain atau lingkungan sekitar, yaitu tentang bagaimana mereka melihat kita atau menjudge kita, dan tentang standar sosial yang mereka buat. Contohnya standar cantik. Mereka menganggap cantik itu seperti yang bagaimana? Apakah yang kulit putih, hidung mancung, dan tinggi? Dan apabila kita tidak memenuhi kriteria tersebut, apakah kita akan merasa kurang percaya diri dan terus berusaha untuk memenuhinya? Atau malah kita punya standar cantik kita sendiri yang apa adanya dan mensyukuri apa yang kita punya? Ketika kita mempunyai standar confident kita sendiri atau rasa percaya diri kita sendiri, maka standar yang dibuat oleh orang lain hanya sebagai pembanding. Beda halnya ketika kita tidak mempunyai standar confident kita sendiri, maka kita akan sering mendengarkan omongan-omongan orang dan terus berusaha untuk memenuhi ekspektasi mereka. Menurut Panca pribadi, pastinya akan terasa capek apabila kita terus berusaha untuk memenuhi ekspektasi mereka yang tidak ada batas. Nah teman-teman, supaya kita tidak terlarut dalam arus insecurities ini, Panca pengen ngajak teman-teman semua untuk melakukan dua hal. Yang pertama yaitu merefleksi ulang diri kita. Sebenarnya kita insecure karena diri kita sendiri, atau kita yang terus berusaha untuk memenuhi standar yang ada, atau kita yang terus berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang. Lalu yang kedua yaitu mengubah sudut pandang negatif menjadi positif. Ya, kita anggap insecure merupakan hal yang positif. Sebenarnya insecure itu bagus bagi kita. Kenapa bagus? Karena ketika kita insecure, kita akan tahu kelemahan kita di mana, kekurangan kita di mana, dan hal apa yang perlu kita improve agar lebih baik ke depannya. Beda halnya ketika kita tidak tahu hal apa yang menjadi kelemahan kita dan kekurangan kita, pastinya kita akan stuck di satu titik dan kita tidak tahu hal apa yang perlu kita improve. Lalu bagaimana kita bisa berdamai dengan insekuritas? Jadi teman-teman, Panca punya cara agar kita bisa berdamai dengan insekuritas, yaitu dengan langkah Nevoshu, yaitu menerima, fokus, dan syukur. Yang pertama yaitu menerima. Maksudnya dengan menerima segala kekurangan kita. Ubah apapun yang masih bisa kita ubah. Yang tidak bisa diubah, kita anggap sebuah anugerah dari Tuhan. Ya, kita syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Cara pertama dari kita bisa menerima diri kita yaitu dengan cara self-love atau mencintai diri kita sendiri. Penerimaan terhadap diri sendiri merupakan langkah awal bagi kita bisa mengenal siapa diri kita, apa kelebihan kita, dan apa kekurangan kita. Lalu yang kedua fokus. Maksudnya dengan fokus pada kelebihan kita. Manusia punya kelebihan dan kekurangan. Wajar saja karena tak ada manusia yang sempurna. Kita fokus pada kelebihan kita, hal apa yang menjadi kekuatan kita. Lalu yang ketiga yaitu syukur. Maksudnya dengan mensyukuri apa yang kita punya. Teman-teman, ayo bersyukur. Bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita.
Mungkin di sini ada yang insecure karena kondisi orang tua, entah itu dari background pendidikan, ekonomi, atau fisik yang dimilikinya. Tapi yang perlu diingat oleh teman-teman semua, banyak kok teman-teman kita yang di luar sana sejak lahir tidak tahu siapa orang tuanya, di mana orang tuanya sekarang, dan masih hidup atau tidak, mereka tidak tahu. Atau mungkin ada yang insecure karena kondisi fisik yang dimilikinya, entah itu tinggi badan, berat badan, wajah yang berjerawat, atau warna kulit. Tapi yang perlu diingat oleh teman-teman, banyak teman-teman kita yang di luar sana yang sejak lahir hingga beranjak dewasa tidak mempunyai kondisi fisik yang sempurna. Jadi gini teman-teman, waktu dan fokus kita akan teramat terbatas kalau hanya digunakan untuk mengutuk, menyalahkan, blaming, dan playing victim. Yang semua itu hanya mengakibatkan insekuritas kita menjadi lebih tinggi. Lebih baik habiskan masa muda kita untuk fokus pada kelebihan kita, bersyukur, dan memaksimalkan potensi diri sehingga kita dapat melihat indahnya masa depan. Lalu saran Panca ialah untuk mengurangi bermain sosial media. Karena apa? Karena ketika kita semakin dalam menyelam ke dunia maya, maka akan semakin berpotensi bagi diri kita untuk membanding-bandingkan diri kita. Lalu yang kedua yaitu kelilingi diri kita dengan orang-orang yang suportif. Suportif dalam artian ketika baik dipuji, ketika salah dikritik, sehingga semuanya balance. No matter what happens, ubah insecure menjadi bersyukur. Nah, itu tadi yang dapat Panca sampaikan. Apabila ada yang bermanfaat, bisa silahkan share video ini. Jangan lupa like dan komen apa yang membuat kamu insecure. Terima kasih dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.